Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologi dan kondisi korban pasca terjadi bencana longsor, kita telah terhubung dengan salah satu korban yang selamat, Rikson Buhungo, yang saat ini masih dirawat di ruang UGD RSUD Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Selamat malam Pak Rikson, terima kasih berkenan bergabung bersama kami di Metro TV. Semoga para korban lekas pulih dan kami dapat informasi bahwa Pak Rikson mengalami luka-luka. Bagaimana kondisi Bapak saat ini? Ya, alhamdulillah sudah ada perubahan. Baik, jadi kondisinya sudah membaik begitu ya Pak Rikson? Ya, sudah membaik. Baik, pada saat kejadian posisi Pak Rikson saat itu berada di mana Pak? Ada di camp, tapi saya waktu itu tidak tidur. Karena mengingat hujan semakin deras, jadi saya khawatir kemungkinan akan ada sesuatu yang terjadi sehingga saya tidak tidur. Dan bahkan saya sering sempat membangunkan teman-teman yang lagi pada tidur. Di posisi teman-teman yang saya bangunkan, mereka malahan hanya membuka pintu dan kembali menutup pintu kamar mereka masing-masing pada malam itu. Di camp itu ada berapa orang kira-kira Pak? Ada 12. Pada saat kejadian itu seperti orang. apa Pak Rikson? Pada saat kejadian apakah ada suara gemuruh kemudian atau ada dentuman, bagaimana situasinya? Awalnya sudah ada tanda-tanda suara gemuruh seperti gempa begitu, tapi kecurigaan kami belum longsor ini. Karena hujan, kondisi pada malam itu masih hujan deras, jadi kondisinya kan tidak tahu apakah ini terjadi longsor atau tidak. Namun setelah pukul 4 subuh, ya jam 4 kurang lebih itu, waktu pada jam 4 subuh itu, nah itu memang sudah terdengar itu kayak gunung meletus, bukan lagi sudah meletus, kayak gunung meletus. Dan langsung memang material dari gunung itu langsung ke bawah. Sehingga menimbun camp yang ada di posisi bagian bawah. Termasuk camp yang ada di lokasi di tempat kami berada itu. Baik, jadi longsoran langsung menimpa camp tempat Pak Rikson dan teman-teman berada gitu ya. Apakah benar Bapak sempat terbawa arus sampai dengan 50 meter Pak kira-kira? Ya, saya masih sempat keluar karena posisi saya pada malam itu saya belum tidur dan memang sebenarnya saya tidak mau tidur karena mengingat hujan makin deras sehingga saya tidak tidur. Saya ketika mendengar gemuruh itu saya langsung keluar dari camp. Pas saya keluar langsung saya dihantam oleh material longsor sampai diseret kurang lebih 50 meter. Dan posisi waktu itu sudah gelap, lampu sudah mati, bahkan alat bantu senter saya pun sudah tidak tahu lagi kemana arahnya, dia hilang karena saya sudah panik juga, sudah diseret sekitar 50 meter. Nah sehingga waktu itu juga saya sudah artinya pemikiran saya juga sudah tidak ada untuk ingat hidup, bahkan saya sudah mengingat untuk ke kematian karena posisi waktu kejadian itu memang sudah terbawa arusnya ini bukan lagi arus air, kan air ini kan tanah, batu, bahkan kayu juga. Nah pas begitu di posisi longsor ini berhenti, nah saya baru memang akal saya itu kembali normal bahwa saya ini memang sudah terseret oleh longsor. Nah saya sudah mau berusaha keluar dari longsor, cuman kaki saya terjepit. Dan posisi badan ini sakit. Tapi yang awalnya saya hanya meraba saja ke atas, apakah apa yang menutup kepala saya ini, apakah batu, kayu atau material lainnya. Nah, sehingga saya mulai meraba-raba ke atas, ternyata yang menutup kepala saya ini cuma papan, bukan batu. Nah, sehingga saya berusaha untuk menolak ini, mau keluar dari dalam material ini, material longsor. Nah setelah ini saya berusaha untuk keluar, alhamdulillah bisa keluar. Tinggal saya memikirkan kaki saya yang terjepit. Jadi saya berpikiran kaki saya ini sudah patah begitu, karena memang posisinya terjepit dari atas jarak 50 meter itu memang sudah terseret, itu sudah terjepit dari awal dari atas sampai ke bawah. Nah sehingga saya berpikiran bahwa kaki saya ini
sudah tidak selamat lagi, artinya sudah patah begitu. Nah setelah selamat kaki saya bersyukur saya sudah selamat dari longsoran ini. Saya mencari teman untuk bisa menenteng saya atau gimana. Cuma kebetulan sama-sama juga sudah panik dan tidak ada yang di belakang atau di samping saya. Cuman berjarak dari sekitar 20 meter saya mendengar ada orang-orang yang pada ribut di sebelah saya. Nah saya berusaha ke sana minta tolong sama mereka. Nah kebetulan juga di situ ada teman dekat saya, dia langsung datang bilang, kamu masih ada juga, coba sini, sama-sama kita menyelamatkan diri katanya. Namanya itu Arjuna yang sudah menenteng saya. Cuma saya bilang, kamu kalau mau menyelamatkan diri menyeberang ke sebelah, karena kita di posisinya ini terjebak. Di depan kita sungai meluap, di belakang kita longsor. Nah, sehingga orang yang seperti kami yang cedera tidak bisa apa-apa, di depan kan sungai yang meluap, di belakang longsor. Sementara tempat perlindungan yang paling aman itu tinggal di sebelah sungai. Nah, sementara kami tidak bisa apa-apa, cedera. Nah, sehingga teman-teman kami yang tidak cedera ini, mereka bisa menyelamatkan diri ke sebelah sungai. Nah, yang ditinggal di sini tinggal kami bertiga, yang luka, yang selamat dari longsor ini, tapi kami parah. Yang perempuan satu teman saya, tukang masak saya, kakinya patah, yang satu pinggangnya cedera, terus saya juga betis bersama mata kaki cedera. Nah sehingga kami bertiga terjebak di longsor dengan sungai. Nah posisi pada waktu itu sudah pukul 4:30. Banyak orang yang di sebelah sungai, tapi mereka belum bisa membantu karena posisi sungai masih meluap. Nah sehingga kami hanya bisa bertawakal di posisi antara sungai dengan longsor. Nah alhamdulillah sudah pukul jam 6 sampai siang itu mereka yang berada di sebelah sungai mereka sudah berusaha untuk memikirkan kami bertiga bagaimana caranya agar kami bisa selamat ke seberang sungai ke tempat yang lebih aman pada hari Minggu pagi. Nah bahkan kami bertiga saja itu kan sudah tidak bisa apa-apa, kami tinggal bertawakal, tapi alhamdulillah karena masih ada sisi kemanusiaan ataupun kita sama-sama masih manusia saling tolong menolong. Nah mereka masih memikirkan bagaimana caranya kami bertiga yang sudah lumpuh ini bisa selamat ke tempat yang paling aman. Alhamdulillah. Jadi Pak Rikson berapa lama Pak bertahan untuk dapat bisa menerima bantuan? Dari jam 4 sampai kalau tidak perkiraan kami sampai jam 8 siang baru sampai ke sebelah sampai mendapat bantuan ke sebelah sungai ke sebelah ke tempat yang paling aman. Kemudian sampai dengan dibawa ke rumah sakit itu masih belum hari Minggu itu Mbak, nanti kemarin sore karena saya belum mendapat bantuan, cuma sudah dicatat untuk mau bantuan ke kampung, tapi kami sudah dicatat sampai pada malam Senin kami tunggu belum ada. Nah setidaknya kami masih tidur semalam lagi di lokasi tambang tersebut. Nah alhamdulillah nanti hari kemarin hari Senin, alhamdulillah sudah saya mendapat bantuan dari kakak-kakak ipar itu datang menjemput saya. Baik Pak Rikson, ada 35 korban yang hilang, kemudian 23 orang meninggal dunia. Apakah longsor ini juga sebetulnya menerpa kawasan pemukiman warga? Artinya bukan hanya lokasi tambang saja tempat Bapak bekerja begitu ya, dengan camp yang ditempati saat itu. Bagaimana Mbak? Ya, dari lokasi kejadian ini kan pasca terjadinya longsor, kemudian dilaporkan ada 35 korban yang hilang, kemudian juga ada 23 orang yang meninggal dunia. Apakah longsor ini juga menerpa kawasan pemukiman warga yang artinya bukan hanya lokasi tambang saja di mana camp Pak Rikson dan teman-teman bekerja di sana? Ya, untuk sebahagian longsor ini merusak sebahagian tempat pemukiman masyarakat yang ada di sana, baik masyarakat yang usahanya di sana seperti pedagang, warung, ya sebahagian longsor ini merusak wilayah sebahagian dari tempat usaha masyarakat yang ada di Timur Satu. Baik, terima kasih Pak Rikson sudah berkenan bergabung bersama kami di Metro TV. Semoga lekas pulih.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.